Halo guys, balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Kali ini
tersebut di dalamnya gak ada monster seperti dungeon biasanya, hanya berisikan patung-patung besar saja. Dan patung tersebut kebanyakan memegang sesuatu di tangannya, namun di tengah-tengah patung itu ada patung yang paling besar yang duduk seperti raja di sana. Ada juga yang seperti segel sihir di lantai tersebut, tepat di depan patung yang paling besar itu. Dan ada juga batu besar yang diukir seperti tata cara di dalam dungeon tersebut. Namun tak sempat membaca ukiran batu tersebut, ternyata patung yang duduk itu melihat ke arah mereka dan disadari oleh Jinwo. Lalu tiba-tiba pintu masuknya tertutup sendiri, membuat mereka semua kaget. Dan salah satu anggota tim tersebut, sebut saja Ujang, membelok dan ingin kabur dari dungeon tersebut. Lalu dihentikan oleh ketua Song, namun tetap gak mau dengar dan terus mencoba keluar. Sampai akhirnya salah satu patung yang memegang Trisula Zeus langsung mengkombonya kali 500 dan langsung membunuh si Ujang. Sontak membuat semuanya langsung kaget dan ketakutan. So tau banget sih Ujang, gak mau nurut sama si ketua. Dengan patung penjaga yang tubuhnya gak lebih besar dari rajanya yang duduk di singgasana saja, mereka sudah dibuat merinding, apalagi harus melawan sang bos yang tubuhnya jauh lebih besar. Dan hal yang ditakutkan mereka terjadi. Tiba-tiba, mata si bos patung tersebut mengeluarkan asap dan cahaya seperti ingin menyerang mereka. Nah, di sini MC kita langsung memerintahkan semuanya untuk menunduk agar gak kena serangan dari si bos tersebut. Serangan yang luar biasa itu dapat meratakan satu party sekaligus. Untungnya, Jinwo sempat menyuruh mereka untuk menghindar. Dan Juhe tak dapat menahan ketakutannya sampai membuat mentalnya breakdance. Juhe udah takut banget di sini, guys. Banyak korban berjatuhan akibat tak mendengar perintah Jinwo. Dan sial ya, ketua Song tak dapat menghindar tepat waktu hingga membuat satu lengannya terkena serangan dan putus. Namun ketua Song masih merasa beruntung karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Sontak mereka berpikir kalau dungeon ini bukanlah dungeon rank D lagi, melainkan dungeon rank S. Dengan kekuatan dahsyatnya tersebut gak mungkin kalau itu ada di rank D, ujar ketua Song. Tiba-tiba Jinwo dan ketua Song kepikiran akan tulisan yang ada di dinding tersebut dan mencoba mencari siapa yang memerintahkan patung-patung tersebut. Namun Jinwo khawatir dengan keadaannya yang makin parah, tapi apa boleh buat, mereka hanya membawa 3 orang healer, di mana 1 orang sudah jadi mayat, 1 lagi sedang shock sampai bertingkah aneh, dan 1 lagi Juhe yang peringkatnya paling tinggi di antara para healer lainnya. Di timnya itu rank B. Tetapi Juhe di sini keadaannya sudah sangat trauma dan tidak bisa diandalkan lagi ya guys. Jadi mau gak mau mereka hanya bisa diam dan berpikir dulu. Kalaupun mereka bisa melewati si bos, namun di pintu keluar sudah ada patung penjaga yang setia nunggu cewek-cewek lewat. Namun ada lagi anak bandel yang gak mau dengerin omongan ketua Song dan Jinwo dan mencoba untuk kabur. Kilatan laser api langsung mengaliri tubuhnya dan membunuhnya secara easy peasy. Sontak membuat mereka semua makin ketakutan di hadapan patung-patung gila ini. Jinwo dan ketua Song langsung berpikir cara untuk melawan si bos psikopat ini. Jika melawannya dengan serangan itu sama saja bunuh diri, dan patung di sana nggak menyerang apabila mereka nggak melakukan hal-hal yang aneh. Kepikiranlah Jinwo dengan ukiran batu di patung tersebut, lalu dibantu dengan ketua Song menyebut kata-kata dari aturan komandemen ini, di mana yang pertama berbunyi menyembah yang mulia. Nah, yang mulianya ini tuh kayaknya patung yang paling gede itu loh guys. Dan Jinwo langsung bertaruh dengan nyawanya untuk mengikuti arahan komandemen tersebut. Di sini Jinwo masih berpikir apabila mereka nggak bergerak melewati batas tinggi tertentu, maka patung tersebut juga nggak akan menyerang mereka. Jadi Jinwo langsung ambil keputusan untuk menyuruh semuanya untuk menunduk ke arah patung si bos. Membuat mereka merasa heran atas perintah Jinwo barusan. Ya wajar ya guys, soalnya Jinwo yang paling lemah di sini. Jadi mereka nggak terlalu percaya sama Jinwo. Tapi ya mau gimana lagi, daripada mereka mati kan. Nah lanjut. Jinwo akhirnya menjelaskan apa yang dia maksud untuk menyuruh mereka nunduk mengarah ke si bos. Karena ketua Song mulai percaya pada Jinwo, akhirnya satu tim mereka bersujud ke arah
si bos patung di hadapannya itu. Namun tiba-tiba mulut patung itu nyengir dengan muka yang tatapan yang sangat menggelikan. Jelek banget ya guys. Ini merinding sih. Anggota yang lain sudah mulai berontak untuk tidak sujud di hadapan si bos, dan bodohnya ada lagi bocil kematian yang akan dikirim ke isekai ya guys. Salah satu anggota tim mereka berdiri dan berbicara ke semuanya bahwa serangannya sudah berhenti. Ya walau memang benar si bos patung itu nggak nyerang lagi, tapi itu membuat si bos patung berdiri dari duduknya yang membuat mereka makin panik. Kini mereka dilanda rasa takut yang amat sangat dalam karena dungeon ini nggak kelar-kelar dan harus melawan patung-patung yang kekuatannya di luar nalar. Sontak Pak Kim yang mulai langsung panik menanyakan ke Jinwo apa rencana selanjutnya Jinwo. Jinwo pun bingung harus melakukan apa selanjutnya. Untung otak Jinwo lagi encer nih. Dia langsung ingat kalau komandemen itu ada 3 aturan, dimana pertama adalah sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, dimana ujian pertama mereka telah lolos, dan kini harus memikirkan cara untuk lolos ujian kedua. Dengar kata pujian di ujian kedua ini, maka Babang Gondrong tersebut mengajukan diri untuk menyanyikan pujian-pujian di hadapan bos gila ini. Namun si bos tetap gak mau berhenti melangkah dan semakin dekat dengan Babang Gondrong ini. Sialnya ternyata bukan pujian seperti itu yang seharusnya mereka lakukan. Dan Babang Gondrong ini pun dikirim ke isekai juga ya. Padahal udah keren-keren dia maju buat lewatin ujian keduanya. Ya malah harus diinjak sama si patung gila itu. Sontak membuat mereka semua makin panik dan mulai berlarian tak karuan. Di saat seperti ini, Juhe dalam keadaan trauma mendalam tak dapat berlari harus dituntun oleh Jinwo. Gentle banget MC kita ya guys. Meski paling lemah tapi nggak mau ninggalin Juhe. Tapi pada saat Om Kribo lari dan merasa sudah aman, ternyata di belakangnya ada patung penjaga dan langsung dikirim ke isekai juga. Kasihan banget ya. Dan sadisnya, dia terbunuh, ditebas oleh patung tersebut menjadi 2 bagian. Sambil berlari, Jinwo terus memikirkan cara bagaimana melewati ujian tersebut, di mana seisi dungeon sudah dikepung oleh para patung gila ini. Tiba-tiba, Jinwo kepikiran dengan instrumen dan menyuruh semua anggota tim untuk berlari ke arah patung yang memegang alat instrumen. Ya usaha Jinwo nggak salah dan memang bekerja apabila satu orang berdiri di hadapan patung instrumen. Maka patung tersebut akan memainkan instrumennya dan tak akan ada penyerangan ke arahnya. Mereka pun merasa lega karena nggak ada lagi serangan kepada mereka. Tepat ketika Jinwo dan Juhe sampai pada salah satu patung, sialnya patung tersebut nggak memainkan instrumennya. Ternyata satu patung hanya untuk satu orang dan Jinwo langsung menyuruh Juhe untuk diam di patung tersebut, sementara Jinwo tetap berlari mencari patung instrumen yang lain. Namun bodohnya Jinwo lari ke arah yang salah, di mana dia lari ke arah patung penjaga yang memegang perisai. Sial banget ya Jinwo, habis nolongin cewek malah dia yang kena. Juhe langsung menangis lihat ayangnya seperti itu. Jinwo pada saat itu sudah frustasi dan pasrah kepada Tuhan, seperti kematian akan datang padanya. Tiba-tiba ada satu patung yang langsung mainkan instrumen di depan Jinwo. Dan nyawa Jinwo masih selamat sekarang. Juhe langsung lari menuju Jinwo dan menangis tak karuan, ditambah kaget dengan luka yang dialami Jinwo, di mana Jinwo harus kehilangan kaki karena serangan dari patung perisai tadi. Sontak, Juhe langsung menyembuhkan luka Jinwo. Juhe sangat khawatir pada Jinwo sampai dia mengeluarkan semua kekuatannya yang membuatnya mimisan. Sedangkan mereka yang selamat hanya bisa bersedih atas kejadian tersebut. Di saat-saat seperti ini, Pak Kim malah mengingatkan Ketua Song untuk bertanggung jawab dan menerima hukumannya. Dan hal yang mereka kira sudah usai ternyata masih berlanjut, di mana bos patung tersebut bergerak lagi dan tiba-tiba menjentikan jarinya.
sampai membuat dungeon tersebut seperti gempa. Ternyata si bos menjatuhkan sesuatu seperti altar, di mana altar adalah sebuah tempat untuk melakukan pengorbanan atau persembahan untuk dewa. Sontak membuat Jinwo berpikir akan komandemen terakhir, dan Ketua Song menjawab komandemen terakhir berbunyi, "Buktikan kesetiaanmu." Pak Kim tiba-tiba mengeluarkan pedang dan langsung menodongkan pedang tersebut ke Ketua Song, sambil memaksa Ketua Song untuk bertanggung jawab atas kesalahan dia yang telah membawa mereka semua masuk ke dalam dungeon ini. Dan untuk para korban yang sudah mati, jelas Jinwo dan Juhe tidak setuju dengan perintah Pak Kim kepada Ketua Song. Namun Ketua Song malah mengiyakan permintaan Pak Kim dan bertanggung jawab melakukan pengorbanan. Jinwo tetap bersikeras bahwa itu salah dan bukan seharusnya Ketua Song yang bertanggung jawab sendirian. Karena masuk dungeon ini disetujui oleh semua anggota tim. Jinwo merasa nggak adil kalau cuma Ketua Song yang bertanggung jawab. Namun ocehan Jinwo tak digubris oleh Ketua Song dan yang lainnya. Ketua Song tetap berjalan maju ke arah altar, tapi ternyata altar tersebut tiba-tiba terdapat api yang menyala. Ketua Song lalu menanyakan hal tersebut pada Jinwo. Sontak Jinwo pun kaget dengan hal itu. Lalu dia berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba Jinwo meminta untuk diantar naik ke atas altar tersebut, hingga membuat Juhe kaget.
selamatkan mereka. Namun hal itu langsung ditolak oleh Jinwo, dan Jinwo pun langsung memberikan inti magic yang dia dapatkan pada saat timnya menyelesaikan dungeon sebelum ini. Ketua Song pun langsung membawa Juhe keluar karena waktu semakin menipis. Tak lupa Jinwo menitipkan Juhe kepada Ketua Song untuk menjaganya. Di sini momennya keren banget sih Jinwo ya guys. Dan kini tersisa Jinwo seorang dalam dungeon tersebut. Namun Jinwo mencoba membunuh salah satu dari patung di sana karena merasa nggak adil kalau cuma dia yang mati sendirian. Namun, tertusuklah Jinwo terkena serangan patung tersebut yang membuatnya terkapar dan gak bisa lagi bergerak. Jinwo pun langsung berpikir kalau dia tak ingin mati dan mengingat hal-hal sebelumnya hanya sebuah kebohongan. Yang sebelumnya dia bilang untuk berkorban demi teman-temannya, padahal dia sendiri juga tak ingin mati. Dan di detik-detik terakhir, sebelum tebasan berikutnya melesat ke tubuhnya, Jinwo berdoa meminta kesempatan sekali lagi untuk hidup. Akhirnya muncul notifikasi dari sistem yang bertuliskan bahwa dia sudah berhasil menyelesaikan misi dungeon rahasia tersebut. Dan muncul lagi pemberitahuan bahwa dia dapat kesempatan menjadi seorang player. Namun notif itu seperti memaksa Jinwo untuk menerima itu, karena kalau dia tak terima maka jantung Jinwo akan berhenti. Dan pilihan terbaik dia tentu terima itu semua. Dan muncullah seorang player. Oke guys, gitu dulu ya ceritanya. Kita lanjut di next part ya. Bye bye.